gimana Pak cara pembuahan? Nah, ketika batang primer ini sudah segede jempol, terus batang sekunder yang dibuat dari tunas air tadi sudah mencoklat, artinya batangnya udah mulai coklat ya pemirsa. Kita lihat seperti ini para pemirsa nih. Kita lihat nih. Nah, ini contoh batang yang bagus untuk dibuahkan ya. Nah, oke, kita contohkan pemirsa ya. Ini nih. Nah, ini kebetulan ada. Ini adalah daun ya. Oke, ini daunnya. Ini namanya yang menonjol ini tunas bat para pemirsa. Nah, inilah tunas air, tunas yang keluar duluan. Cara pembuahan ini dibuang para pemirsa. Oke. Tunas airnya dibuang, satu daun dibuang, oke, terus dipotong di sini. Oke, dipotong di sini. Oke, bentar saya tampilkan seperti. Jadi kalau kita ingin membuahkan di sini para pemirsa ya, ini contoh nih. Kita ingin membuahkan, nah kita potong ya. Kita potong. Oke. Oke, setelah kita potong, yang pasti tunas air dibuang para pemirsa ya. Tunas air dibuang. Oke. Nah, kita pembuahan dua. Oke ya, ini tunas kita lihat tunas airnya udah saya buang ya. Oke, saya potong di sini Pak Mesa. Nah. Ini saya pastikan ya, ini nanti akan tunas bat ini akan keluar tunas baru ya. Dia akan tumbuh tunas dan dia akan membawa bunga. Jadi caranya tadi setelah tunas airnya dibuang, tunas air dibuang, dahannya juga dipotong ya, daunnya dipotong terus dipotong depannya ya, dipotong depannya seperti ini. Nah, kita bisa lihat, nah ini sama, ini masih ada daunnya kita buang, satu atau dua daun kita buang. Dan ke belakangnya semua tunas air dibuang para pemirsa. Dibuang ya, tidak ada tunas lagi. Jadi tunas air bersih. Kenapa? Kalau ini dipotong tapi tunas air di belakangnya ini tidak dibuang, ya, tunas-tunas seperti ini kecil-kecil nggak dibuang, dia akan tumbuh di sini. Jadi nutrisinya akan lari ke sini Pak pemirsa, tidak mendorong sini. Nah, ketika semua tunas air dibuang sampai cabang primer di sana ya tadi, sampai batang primer ini bersih ya. Cabang primer ini bersih nih, ya. Nggak ada tunas air ya Pak pemirsa, bersih ya. Ini kita buang. Nah, ini tunas airnya kita buang seperti ini. Nah, nanti dia nutrisi cenderung akan mendorong mata tunas ya. Jadi mata tunas bat ini akan terdorong nutrisi karena udah nggak ada, kalau sungai itu nggak ada jalan lain kemana-mana, nggak ada. Nah, yang perlu diingat untuk pertama kali membuahkan ketika ini dipotong jangan melakukan pemupukan apapun. Kita tunggu sampai dia keluar bunga, bunga menjadi buah. Nah, ketika buah itu sebesar kedelai baru boleh dipupuk ulang menggunakan MKP atau KNU3 putih pemirsa ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita memberikan pupuk untuk pembuahan pertama takut dimungkinkan dia akan overdosis pupuk dan bunganya akan gosong dan rontok. Sayang, kita nungguinnya lama terus bunganya gosong. Makanya diem aja. Pak, apakah memang nggak boleh dipupuk? Sebenarnya boleh, tapi yang saya takutkan tadi untuk menghindari overdosis. Tapi kalau udah berbuah berkali-kali boleh. Dia dalam keadaan bunga pun dipupuk boleh. Dengan takaran yang kecil saja. Karena anggur ini nggak mau dengan pupuk yang takaran yang besar pemirsa. Dia hanya maunya pupuk itu kira-kira 1 sendok MKP, 1 sendok KNU3 putih dengan 10 liter air. Dan penyiramannya berapa Pak? Pemupukannya seminggu sekali secukupnya saja. Jadi enggak satu pohon terus 10 liter, bukan. Disesuaikan tempat. Mungkin kalau di pot cukup segayung 2 gayung. Kalau di tanah seperti ini boleh 5 gayung. Ya, jadi sisanya boleh minggu depannya. Dan di antara umpama nih ya, di hari Minggu melakukan pemupukan, di hari Senin, Selasa, Rabu tetap dicek medianya. Kalau dia kering silahkan disiram. Tapi kalau dia masih basah nggak usah. Jadi penyiraman anggur tidak dibilang Pak anggur itu disiram setiap pagi, nggak. Tidak jawabannya. Jawabannya adalah ketika media agak kering. Kalau masih basah nggak usah disiram. Karena kalau terlalu banyak disiram, terus media itu basah berkepanjangan, cenderung dia akan keluar daun, tidak keluar buah pemirsa. Bahkan dia akan setak karena akar akan tanah itu apalagi banyak koe kambing ya, itu menjadi asam dan daunnya menjadi keriput. Nah, kita lihat di sini ada bunga ya pemirsa nih. Nah, ini bunga yang keluar setelah dipangkas. Ini bisa dilihat para pemirsa. Nah, ini bekasnya, ini contoh. Ini pemangkasan ya. Nah, ini bekas dipotong. Setelah tunas batnya keluar tunas baru, dia membawa bunga. Ini bunganya. Oke, bunga, ini bunga. Bunga. Banyak pertanyaan, Pak, boleh nggak depannya sana dipotong? Nah, kalau bunga ini sudah keluar bunga seperti ini, terus depannya sini dipotong, para pemirsa, dia kurang daun, nanti buahnya kurang manis. Jadi biarkan saja sampai 10 daun, boleh. Setelah 10 daun, ujungnya dipotong, boleh. Tapi kalau dia dibiarkan juga boleh. Yang penting
di depan bunga harus ada daun. Kalau di depan bunga dipotong daunnya nggak ada, mengurangi rasa manis buah tersebut. Jadi buahnya kurang manis ya. Itu. Nah, terus para pemirsa ya perlu diingat ketika buah ini Veracean berubah warna, dari anggur itu buahnya awalnya hijau semua waktu kecil. Ketika dia berubah menjadi merah, menjadi kuning, menjadi hitam, kurangi penyiraman. Karena kalau disiram terus, ya kebanyakan siraman apalagi musim hujan dan tanpa greenhouse, dia hujanan terus, cenderung buah sebagian akan pecah. Nah, untuk melindungi buah supaya nggak pecah, ketika hujan terus tanpa greenhouse, tanpa tutup, mama nih, dengan cara tadi tidak menyiramnya atau mengurangi penyiraman atau menjaga tanahnya itu setengah kering supaya buahnya tidak ada yang pecah. Kalau buahnya itu bagus, tentunya kita senang pemirsa ya. Kalau buahnya pecah-pecah, kurang nyaman. Terus kalau pupuknya apa Pak? Supaya dia hujan terus kan saya tambah greenhouse, bisa menggunakan kalsium manuhara atau kalsium cap tawon boleh ya. 1 sendok 5 liter air kita siramkan seminggu sekali untuk menjaga dia supaya buah tidak pecah. Dan tentunya tetap dijaga anggur kita jangan sampai terserang jamur ya. Saya siapkan Ridomilgo Alternativo buat mengantisipasi apabila daunnya kena jamur. Oke, saya kira udah panjang lebar tentang bagaimana caranya membuat para-para ya tentang anggur. Nah, kita nanti setelah lagi akan review bagaimana caranya membuat sistem tralis atau pagar.